Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinarita Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah sejarah Sunan Gunung Jati dan Putri Ongtin. Putri Ongtin nama lengkapnya atau Putri Tan Hong Tin Nio, lahir pada 1481 sampai 1485, adalah sosok putri yang sebenarnya mewakili sosok perempuan Cina yang elegan dan cerdas. Ia juga merupakan kesayangan ayahandanya, salah satu putri dari Cina yang sejarahnya cukup dikenal di tanah air, khususnya di wilayah Cirebon. Ia adalah Putri Ongtin. Ia merupakan salah satu istri Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu dari Wali Songo. Sebagai cucu dari Raja Pajajaran Mahaprabu Siliwangi, ia memimpin Cirebon atas dukungan Baku Cirebon lalu Pangeran Cakrabuana putra mahkota Kerajaan Pajajaran. Beliau dengan bijaksana dan berhasil menyebar agama Islam. Sunan Gunung Jati dengan bijaksana dan berhasil menyebarkan agama Islam di beberapa wilayah Jawa Barat. Diambil dari laman Nusantara. Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Ibundanya adalah Nyai Rara Santang, putri dari kerajaan Pajajaran. Raden Manarasa uh, Raden Pemanah atau putri dari Raden Pemanah atau Prabu Siliwangi. Sedangkan ayahnya Sunan Gunung Jati adalah ayah Sunan Gunung Jati adalah Syekh Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir, keturunan Bani Hashim dari Palestina. Syarif Hidayatullah mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama-ulama Mesir. Ia sempat berkelana ke berbagai negara, menyusul berdirinya Kesultanan Demak Bintoro, dan atas restu kalangan ulama lainnya, ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakongpatih. Dengan demikian, Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali Songo yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke dalam Pasundan dan atau Priangan. Dalam berdakwah, ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Namun ia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antara wilayah. Bersama putranya Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati juga melakukan ekspedisi ke Banten. Penguasa setempat Pucuk Umum menyerahkan sukarela penguasaan wilayah Banten tersebut, yang kemudian menjadi cikal bakal Kesultanan Banten. Pada usia 89 tahun, Sinuwun Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk hanya menekuni dakwah. Kekuasaan itu diserahkan kepada Pangeran Pasarayan pada tahun 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung dan sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah. Sosok Putri Ongtin kisah ini berawal dari perjalanan jauh yang ditempuh Sunan Gunung Jati dari Mesir menuju Pulau Jawa. Selama perjalanannya ia melakukan dakwah menyebarkan agama Islam di wilayah-wilayah yang disinggahinya, termasuk di daratan Cina. Ia tinggal beberapa lama di Cina. Di sana ia dikenal sebagai orang pandai dalam ilmu pengetahuan maupun pengobatan. Putri Li Ongtin atau Putri Tan Hong Tin Nio merupakan anak dari Kaisar Honggi dari masa dinasti Ming yang rela menempuh perjalanan ke Jawa demi menjadi istri Sunan Gunung Jati. Sebagai putri Kaisar, Putri Ongtin mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh Kaisar sebagai anak langit. Meskipun Kaisar menyayangi Putri Ongtin, tapi tidak setiap saat mereka bisa bertemu dan atau berbicara dengan santai. Hari-hari Putri Ongtin dihabiskan dengan mempelajari kaligrafi Cina dan filsafat Cina. Putri Ongtin adalah putri yang kritis. Kalau salah satu selir raja tertimpa musibah, ia merasa iba, tapi tak berdaya untuk membebaskan selir itu dari hukuman raja.
Pada masa itu pula penyebaran agama Islam sudah sampai ke Cina. Bahkan salah satu daerah di Cina yaitu kota Qian jadi daerah yang populasi penduduk Islam paling banyak. Terbetik kabar bahwa seorang ulama dari Jawa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit tanpa obat-obatan, seperti yang selama ini dilakukan oleh para tabib Cina. Ia hanya meminta orang yang sakit itu melakukan gerakan-gerakan sholat dan insya Allah sembuh orang itu. Kesaktian ulama itu terdengar sampai ke telinga kaisar. Tapi sebagai kaisar itu tidak percaya begitu saja dengan berita itu. Maka diundang ulama itu ke kerajaan dan diminta untuk membuktikan kebenaran atas kesaktian itu. Namanya makin terkenal hingga Kaisar Honggi merasa terganggu oleh orang asing lebih pandai dari rakyatnya. Maka dipanggillah Sunan Gunung Jati menghadap untuk diuji kemampuannya. Kaisar lalu merayakan merekayasa putri seolah-olah sedang hamil dengan meletakkan bokor kuningan di perutnya hingga mirip seorang orang yang sedang hamil. Selanjutnya Sunan Gunung Jati diminta menebak kondisi putri saat itu. Di depan para pembesar dan prajurit, Kaisar menyuruh Putri Ongtin untuk memasukkan sebuah bokor di balik sebajunya. Nanti bila Sunan Gunung Jati datang, maka ia akan menyuruh Sunan untuk menebak isi perut putri tersebut. Syarif Hidayatullah pun dipanggil ke istana. Sementara itu, Kaisar menyuruh putrinya yang masih gadis di Ongtin mengganjal perutnya dengan baskom kuningan sehingga tampak seperti orang hamil. Kemudian duduk berdampingan dengan saudarinya yang memang sedang hamil 3 bulan. Syarif Hidayatullah disuruh menebak mana yang benar hamil. Syarif Hidayatullah menunjuk Ongtin. Kaisar dan para abdi dalam ketawa terkekeh-kekeh. Jawaban sang Sunan adalah Putri Tinio sedang mengandung. Jelas saja Kaisar mencemooh, merasa berhasil membuktikan bahwa Sunan tidak sepandai seperti yang dikatakan orang-orang. Selesai dengan urusannya di istana Kaisar, Sunan Gunung Jati pun meneruskan perjalanannya ke Jawa. Setelah ia pergi, hal mengejutkan terjadi. Putri Ongtin masuk ke kamar dan melepas bokor kuningan dari perutnya. Namun apa yang terjadi? Kemudian seluruh istana geger. Namun sepeninggal Sunan Gunung Jati, Kaisar sangat terkejut. Bokor yang di dalam perut Ongtin hilang. Anehnya lagi, Ongtin benar-benar hamil. Seperti yang dikatakan oleh Sunan, keanehan itu menyebabkan Putri Ongtin jatuh hati pada Sunan. Kepada ayahanda, Putri Ongtin mengungkapkan keinginannya untuk menyusul ke Jawa dan menikah dengan Sunan Gunung Jati. Kaisar meminta maaf kepada Syarif Hidayatullah dan memohon agar Ongtin dinikahi. Ia yang sebelumnya tidak hamil kini benar-benar berbadan dua. Putri Ongtin pun terkejut dan menangis. Kejadian tersebut membuat Kaisar sadar akan kemampuan Sunan Gunung Jati. Atas kesadaran dan keinginan Putri Ongtin, maka diutuslah Putri Ongtin menyusul Sang Sunan ke Jawa untuk meminta dipersunding olehnya. Sang putri berangkat dikawal 100 awak kapal ke Pulau Jawa, tempatnya di Cirebon. Setibanya di sana, ia tidak langsung dinikahi oleh Sunan Gunung Jati karena dalam Islam haram hukumnya menikahi wanita hamil. Sebelum dinikahi, sang putri harus menjalani syarat yaitu ia dan pengawalnya untuk masuk Islam. Syarat itu pun dipenuhi dan menikahlah Putri Ongtinio menjadi istri kedua Sunan. Setelah menunggu sekian lama, lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahim sang putri dan diberi nama Pangeran Kuningan. Tetapi bayi itu tidak pernah dirawat oleh Sunan Gunung Jati dan Putri Ongtin. Bayi tampan itu diadopsi dan dirawat Ki Gede Lurung Agung, salah satu murid Sunan. Namun belum genap setahun usia putra yang dilahirkan oleh Putri Ongtin Nio meninggal dunia dalam babat Cirebon. Tidak jelas apa alasan Pangeran Kuningan tidak diasuh oleh ibunya. Sunan Gunung Jati dititipkan Pangeran Kuningan yang masih kecil kepada Ki Gedeng Kuningan agar disusui oleh istrinya Ki Gedeng Kuningan. Karena waktu itu Ki Gedeng Kuningan mempunyai putra yang sebaya dengan Pangeran Kuningan. Kemudian yang bernama Arya Kemuning, ya teman-teman. Jadi beda Arya Kuningan dengan Arya Kuningan. Kalau Arya Kemuning putra Ki Gedeng Luragung, kalau Pangeran Kuningan putra Sunan Gunung Jati. Kemudian oleh Syekh Hidayatullah diganti namanya menjadi Arya
eee eee, di jadi, diberi amanat bahwa kelak di mana Pangeran Kuningan sudah dewasa akan dinobatkan menjadi Adipati Kuningan, yang pada kiprahnya akan melawan melawan, Ponggawa dari kerajaan Raja Galuh yang bernama Arya Kiban. Dari peperangan itu, tercipta sebuah kisah, perang yang sangat hebat yang dalam babat dikisahkan Perang Paragan Galuh. Ya segitu singkat, cerita saya teman-teman, semoga menambah wawasan dulu semua. Maaf kalau ceritanya kurang jelas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.